Hai sahabat online Kompas TV, siapa nih yang udah nungguin CCTV minggu ini? Saya Laura Elvina akan menemani Anda dalam CCTV yang akan membahas mengenai polemik berenang bisa hamil. Siapa yang di sini udah ketakutan kalau misalnya renang itu bisa hamil? Kita bahas yuk. Gonjang-ganjing ini semua bermula dari sini. Ini adalah pernyataan dari Komisioner Komisi Perlindungan Anak Indonesia atau KPAI Siti Hikmawati yang mengatakan pertemuan yang tidak langsung, misalnya ada sebuah mediasi di kolam renang, ada jenis sperma tertentu yang sangat kuat walaupun tidak terjadi penetrasi, tapi ada pria terangsang dan mengeluarkan sperma dapat berindikasi hamil. Intinya, Ibu Siti Hikmawati ini mengatakan kalau misalnya ada seorang pria berejakulasi di dalam kolam renang, terus ada wanita yang dalam fase subur, itu bisa terjadi pembuahan, guys. Ya jelas ya, ini menimbulkan kontroversi, banyak banget nih kritik dari masyarakat, nggak mungkin lah itu terjadi, tapi jangan salah, ada juga loh yang percaya. Untuk lebih lengkapnya kita dengerin aja yuk pernyataan dari Ibu Siti Hikmawati. Pertemuan yang tidak langsung misalnya apa? Misalnya ada sebuah mediasi di kolam renang, ada jenis, ada kondisi sperma tertentu yang sangat kuat, walaupun tidak terjadi penetrasi, tapi ada orang terangsang gitu ya dengan kondisi itu mengeluarkan sperma, kan kita nggak ngerti di kolam renang. Nah itu bisa terjadi kehamilan walaupun tidak ada penetrasi, karena posisi sperma sedemikian kuat gitu. Kemudian kondisi si ibu juga sedang dalam proses masa subur misalnya, terjadi kehamilan walaupun tidak terjadi apa-apa. Nah jadi ini yang harus menjadi salah satu bagian di mana kita perlu membekali anak-anak dengan ilmu kesehatan reproduksi. Nah itu dia tadi udah denger kan, itu bukan pernyataan saya loh, itu benar pernyataan dari Siti Hikmawati, Komisioner KPAI, dan itu pernyataannya dikeluarkan pada tanggal 21 Februari 2020. Mau tahu nggak kritik dari masyarakat seperti apa? Kalau misalnya warganet itu tahu ya, kritiknya tuh selalu kreatif dengan meme-meme yang bertebaran di media sosial. Kita lihat yuk beberapa meme-nya. Ini dia salah satunya. "Pak, aku hamil. Siapa yang hamilin kamu?" "Nggak tahu Pak, soalnya rame." Ya 1, 2, 3, 4, 5, banyak banget. Waduh, serem juga ya kalau misalnya kayak gini. Terus kita denger nih, kalau misalnya Bang Roma ngomong apa, Bang Roma ikut angkat bicara, guys. "Ani, siapa yang menodaimu?" "Tidak ada Roma, jangan bohong Ani, aku cuma berenang Roma." Emang warga 62 tuh jagoan banget kalau misalnya bikin meme-meme seperti ini. Masih ada lagi, jangan sedih. Pasien, ini ada percakapan antara pasien dan dokter, tapi ini sebenarnya cuma bercandaan aja ya. "Dok, saya udah lama menikah tapi kok belum hamil-hamil juga ya dok, gimana ya solusinya?" "Oh gampang solusinya." "Apa itu dok?" "Berenang aja." Nih jangan-jangan saya nih ya, udah beberapa tahun tapi belum hamil-hamil juga, tapi selama ini saya belum pernah nih disuruh sama obgyn atau spesialis kandungan saya untuk "Mbak berenang aja biar hamil." Nggak pernah seperti itu. Nah ini ada lagi meme-nya, percakapan guru olahraga dan juga siswa gitu. Guru olahraga, "Kali ini kita akan mempraktekkan berenang." Yang dipikirkan laki-laki ya memang berenang, kemudian yang dipikirkan perempuan adalah tiba-tiba ada sperma yang akan menuju kepada sel telur yang ada di tubuhnya. Waduh serem banget kalau misalnya kayak gitu. Ini lucu juga nih, ada seorang ibu dan anaknya mau kemana? Berenang. Kemudian 5 menit kemudian anaknya balik lagi. Kenapa balik? Takut hamil. Kasihan gak sih sama anak kecil kalau misalnya mereka percaya sama teori ini. Nah ini dia, kalau misalnya kalian adalah pengguna Twitter, pasti kalian harusnya tahu sih gonjang-ganjing ini rame banget di Twitter. Yang heboh, ada satu akun Twitter bernama Zulfikar Akbar itu memposting satu video dari seorang laki-laki bernama Bambang Alexander SSP. SSP itu adalah sarjana sperma. Kenapa disebut sarjana sperma? Karena dia di dalam videonya itu menjelaskan tentang bagaimana pembuahan itu bisa terjadi di dalam kolam renang. Makanya Zulfikar ini menuliskan caption di Twitternya itu, "Hamil di kolam renang itu ternyata ilmiah kok." Hayo, siapa yang sudah emosi mendengar ini? Karena ini banyak banget di Twitter, itu banyak banget yang memprotes, "Alah nggak mungkin lah, ini gimana sih, ini teorinya nggak benar gitu." Sekarang saya akan ajak Anda untuk dengerin lebih lengkapnya pernyataan dari Zulfikar, dari Bambang sarjana sperma.
Jadi memang bisa saja terjadi kehamilan di dalam kolam renang dengan kondisi bahwa sperma tersebut menembus celana dalam pria, menembus celana renangnya, kemudian berenang mencari tubuh wanita dan menembus pakaian wanita, menembus celana renangnya, menembus panty linernya kalau memang dia pakai, lalu menuju ke rahim untuk membuahi sel telur gitu. Nah, hal ini dikenal juga dengan istilah aquaspermae, yang berarti pembuahan melalui mediasi air. Kasus ini memang pernah beberapa kali terjadi di dunia hayal. Itu tadi itu pernyataan dari Bambang Alexander, sarjana sperma. Aduh, siapa yang udah emosi tadi di pertengahan video? Makanya kita tuh harus lihat secara utuh videonya. Benar kalau misalnya kata Bambang itu, ini beberapa kali terjadi di dunia hayal, guys. Jadi udah tahu ya jawabannya. Kalau misalnya menurut Bambang itu tuh tidak mungkin. Tapi daripada kita fokus sama pernyataannya si sarjana sperma ini yang ya kita tahu itu cuma bercandaan aja dan sama kontroversi dari KPAI, mending kita lihat pernyataan dari seorang ahlinya. Ada pernyataan dari dokter spesialis kandungan atau spesialis obgyn Dr. Yasin Yanuar Muhammad yang juga merupakan konsultan fertility di Jakarta. Ini mengatakan bahwa sperma yang diejakulasikan itu akan mati kalau misalnya tidak bertemu dengan sel telur atau misalnya ejakulasi itu tidak dilakukan di liang vagina. Eits, jangan berpikir jorok dulu. Ini edukasi, guys. Kita perlu mengedukasi diri kita dengan beberapa edukasi seks agar kita tidak mudah percaya nih sama kontroversi atau teori-teori yang kita belum tahu dasar ilmiahnya seperti apa. Nah, Dr. Yasin juga mengatakan bahwa cairan sperma akan langsung mengering yang menyebabkan spermatozoa itu mati dalam beberapa menit kemudian. Nah, sperma yang terpapar udara itu juga tidak bisa membuahi karena menurut Dr. Yasin itu spermanya akan rusak gitu loh. Dan jadi teori kalau misalnya sperma ada di dalam kolam renang itu bisa menembus sel telur yang ada di dalam tubuh wanita sudah terpatahkan ya, guys. Itu tidak benar gitu loh. Nah, bukan warga 62 kalau misalnya teori-teori kontroversi seperti ini itu nggak jadi sorotan dari luar negeri juga. Ada beberapa media asing yang menyoroti isu-isu kontroversial dari KPAI ini. Misalnya media dari Inggris Daily Star, dan artikel dari Daily Star ini sudah dibagikan sebanyak 59.000 atau lebih dari 59.000 di media sosial. Terus ada lagi masih dari media Inggris Independent, dan Independent juga menyertakan video dari Siti Hikmawati dan mengatakan bahwa strong sperm could impregnate women in swimming pools, Child Protection Chief says. Gitu. Jadi dia menyoroti pernyataan dari Siti Hikmawati. Masih ada juga media dari Inggris Metro, kemudian ada media Australia ABC News. Tapi kalau misalnya ABC News, dia menyoroti lebih kepada permintaan maaf dari KPAI mengenai pernyataannya yang kontroversial. Ngomong-ngomong soal minta maaf, memang Siti Hikmawati ini sudah meminta maaf kepada publik. Nah, permintaan maafnya itu dikeluarkan pada tanggal 24 Februari 2020. Jadi hanya berselang sekitar 3 hari lah ya, pernyataan kontroversial pada tanggal 21, kemudian permintaan maafnya di tanggal 24. Kita maafkan kok Bu, semoga nanti KPAI kedepannya bisa memberikan statement yang lebih berdasar lagi, dan itu memang berguna ya gitu loh untuk masyarakat, agar lebih mengerti lagi nih masalah kesehatan reproduksi tentunya gitu. Masih ada pernyataan dari dokter kandungan. Ini ada Dr. Ivan Rizal sini yang mengatakan bahwa daripada nih kita fokus sama kontroversi dan juga misalnya tadi kita fokus sama pernyataan dari sarjana sperma, mendingan kita fokus sama hal-hal yang perlu diperhatikan ketika kita ingin berenang. Nah, beberapa hal yang harus diperhatikan itu adalah kebersihan kolam renang. Ini penting banget guys, karena jangan sampai kita suka renang malah kita jadi gatel-gatel. Itu penting, kebersihan kolam renang. Terus Dr. Ivan juga menjelaskan untuk wanita yang sedang menstruasi itu masih bisa kok untuk berenang. Kalau misalnya kalian sering dengar, aduh kalau misalnya cewek lagi menstruasi jangan berenang deh gitu. Itu salah, karena menurut Dr. Ivan dengan menggunakan pembalut yang benar, perempuan yang menstruasi itu masih bisa berenang gitu. Lalu
Oh iya, kalau misalnya ada yang takut sama penyakit kelamin ketika berada di kolam renang, Dokter Ivan mengatakan bahwa penyakit kelamin itu hampir mustahil untuk bisa tertular di dalam kolam renang. Menurutnya, penyakit kelamin itu juga harus ada hubungan langsung baru bisa tertular gitu. Nah, penyakit yang mungkin muncul saat berenang adalah sakit pada pencernaan. Jadi bukan hamil, tapi masalah pencernaan. Kok bisa sih masalah pencernaan? Iya, kalau misalnya airnya ketelan itu bisa jadi menimbulkan diare. Jadi jangan sampai ketelan ya. Ya, itu dia tadi pembahasan CCTV. Dan KPAI sudah membentuk Dewan Etik yang akan bekerja selama 1 bulan untuk mencari tahu fakta-fakta dan juga apakah ada kemungkinan pelanggaran etika dari Komisioner KPAI Siti Hikmawati ini. Semoga kita akan mendapatkan kabar yang baik dan penyelesaian masalahnya juga baik juga, dan Dewan Etik ini juga akan mencari referensi-referensi teori yang mungkin benar tidak sih teori dari Siti Hikmawati ini. Kita akan tunggu ya. Sekian pembahasan CCTV kali ini. Menurut kalian gimana nih guys? Kalian bisa kasih komen di bawah. Terima kasih udah nonton CCTV. Kita akan ketemu lagi minggu depan dengan pembahasan yang lebih seru lagi. Saya Laura Elvina, pamit. Sampai jumpa.